selamat siang sahabat. Jumpa lagi bersama saya Mega Laksana selaku radio host dari Suara Sidoarjo. Kembali Anda simak Jatim News Today edisi 18 Oktober 2021. Dan serangkaian informasi seputar Jawa Timur akan kita simak di program Jatim News Today yang disiarkan juga bersama Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Ada Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Gresik, Suara Madiun, Suara Sidoarjo. Dan tentunya seperti biasanya, program ini akan memberikan informasi baru yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi di program Jatim News Today. Dan sebagai informasi pertama, ada datang dari Suara Sidoarjo. Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin gelar Rapat Kerja Nasional dengan tema revitalisasi peran Dekopin mendorong digital koperasi di masa pandemi. Berikut laporan dari Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Dengan semakin bertambah canggihnya teknologi, maka memasuki era 4.0 menuju 5.0, hampir sektor kehidupan dituntut untuk menyesuaikan dengan teknologi digital. Hal ini disadari oleh Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin yang tengah melakukan revitalisasi digitalisasi koperasi di masa pandemi COVID-19. Untuk itu, Dewan Koperasi Indonesia menggelar rapat kerja nasional di salah satu hotel di Surabaya Selatan. Ketua Umum Dekopin Sri Untari mengatakan, Rakernas Dekopin tahun ini bertujuan untuk menyusun kebijakan-kebijakan rencana strategis Dekopin untuk kepentingan pengembangan koperasi Indonesia hingga tahun 2024 nanti, serta PR yang utama adalah bagaimana mendorong digitalisasi dan membangun ekosistem digital di koperasi pada masa pandemi COVID-19. Ini tujuannya adalah kita mau menyusun rumusan-rumusan kebijakan untuk kepentingan pengembangan koperasi Indonesia ke depan sampai dengan tahun 2024, di mana kita punya banyak PR terkait bagaimana mendorong digitalisasi dan membangun ekosistem digital di koperasi, serta bagaimana meregenerasi para koperasi ini agar kemudian kita mampu menciptakan koperasi-koperasi yang adaptif sesuai dengan kepentingan zaman yang sekarang berkembang. Untari menyampaikan ada beberapa poin yang akhirnya Jatim dipilih sebagai tuan rumah Rakernas Dekopin 2021. Salah satunya adalah Provinsi Jatim, merupakan penyumbang sekitar 15% produk domestik regional bruto dari total DPRB di seluruh Indonesia. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo. Iya, terima kasih Ilham Dianta dari Suara Sidoarjo dengan beritanya Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin gelar rapat kerja nasional dengan tema revitalisasi peran Dekopin mendorong digitalisasi koperasi di masa pandemi. Dan kita bergeser ke reporter selanjutnya dari Suara Madiun dengan beritanya pemerintah Kota Madiun berikan apresiasi kepada para atlet berprestasi mulai dari pusat pendidikan dan pelatihan reward sampai perekrutan pekerja lingkungan Pemkot Madiun. Dan beritanya dari reporter Amanda dan Rama Permana dari Suara Madiun. Silakan dengan beritanya. Perhatian pemerintah Kota Madiun cukup besar di bidang olahraga. Selain sarana dan prasarana berlatih, Pemkot Madiun juga memberikan penghargaan kepada para atlet yang berprestasi. Mulai dari fasilitasi ke pusat pendidikan dan latihan, reward, sampai perekrutan pekerjaan di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Termasuk atlet-atlet yang berprestasi yang saat ini berlaga di Pekan Olahraga Nasional atau PON Papua. Kepala Disbud Parpora Kota Madiun Agus Purwowidagdo mengatakan, untuk PON Papua ini memang ada beberapa atlet Kota Madiun yang tergabung di kontingen Jawa Timur. Tentunya pemerintah Kota Madiun juga memberikan banyak support bahkan sebelum PON dilaksanakan. Tak hanya itu, Agus juga sudah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Timur terkait akomodasi dari atlet-atlet Kota Madiun sebelum keberangkatan. Pun seluruh akomodasi sudah dicukupi oleh Pemprov. Hal tersebut agar tidak terjadi double anggaran. Biarpun begitu, Pemkot Madiun tetap memberikan dukungan melalui reward setelah gelaran PON usai nanti. Selain itu, para atlet berprestasi ini juga ditawari pekerjaan di Pemkot Madiun maupun BUMD. Setidaknya sudah ada 13 atlet yang saat ini bekerja di pemerintah Kota Madiun. Mulai dari atlet sepak bola, pencak silat, angkat besi, muay thai, sepak takraw, dan bola voli. Belasan atlet ini bekerja di Dinas Bud Parpora, Satpol PP, Dinas Perhubungan, sampai instansi sekolah negeri di Kota Madiun. Kita senantiasa perhatian dengan atlet Kota Madiun. Yang pertama, kita itu memfasilitasi atlet-atlet yang berprestasi untuk masuk di
PPL, PG. Apa itu? Ya semacam UPT terkait dengan sekolah dari Provinsi Jawa Timur. Kita fasilitasi ke sana. Supaya apa? Supaya anak-anak ini nggak ketinggalan di pelajarannya, juga tidak ketinggalan di prestasi olahraganya. Kemudian yang kedua, atlet-atlet Kota Madiun pun dikasih semacam reward. Habis juara, emas, perak, perunggu, itu kita kasih reward secara finansial. Dan kemudian yang ketiga, jika mereka itu berminat, mereka akan kita masukkan membantu pemerintah Kota Madiun. Jadi tenaga menjadi semacam karyawan di pemerintah Kota Madiun maupun di BUMD Kota Madiun. Alhamdulillah sudah kita laksanakan seperti itu. Pak, untuk reward tadi kalau sekelas ini PON sepertinya untuk emas berapa, perak berapa, itu sudah ada nominalnya? Nah, untuk masalah PON maupun prop tahun depan itu untuk hadiah sudah kita siapkan sebesar 550 juta totalnya. Jadi untuk reward untuk tahun depan sudah kita siapkan 550 juta, termasuk untuk adik-adik yang berprestasi di PON ini, atletnya maupun pelatihnya. Amanda Rama Permana, Suara Madiun. Baik, terima kasih reporter Amanda dan Rama Permana dari Suara Madiun. Dengan beritanya, pemerintah Kota Madiun berikan apresiasi kepada para atlet berprestasi, mulai dari pusat pendidikan dan latihan, reward, sampai rekrutan pekerjaan di lingkungan Pemkot Madiun. Kita bergeser dari reporter Suara Sidoarjo dengan Ilham Dianta dengan beritanya yang akan disampaikan kepada kami. Tentunya di Treskrimsus Polda Jatim merilis 2 tersangka penjualan satwa dilindungi, di mana kedua tersangka sama-sama sebagai penjual yang berasal dari Jember dan Tulungagung. Berikut laporan dari Ilham Dianta. Di Treskrimsus Polda Jatim merilis 2 tersangka sindikat penjualan satwa dilindungi yang berhasil dibongkar oleh Unit Subdit 4 Tindak Pidana Tertentu. Dalam penangkapan ini petugas mengamankan 2 tersangka, di mana keduanya berperan sama, yakni sebagai penjual. Satwa endemik Jawa Timur meliputi 2 ekor binturong, 1 ekor landak Jawa, serta 1 ekor baby budeng atau lutung, 7 ekor anakan burung rangkok. Sementara 1 ekor macan tutul diamankan dalam kondisi sudah mati dan sudah diawetkan menggunakan formalin. Modusnya, kedua tersangka memperdagangkan satwa dilindungi melalui akun media sosial. Dalam 1 kali transaksi, tersangka mendapat keuntungan hingga jutaan, bahkan belasan juta rupiah. Peristiwa ini bisa terungkap adalah dari laporan masyarakat terhadap informasi adanya penjualan daripada satwa langka yang dilindungi. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh teman-teman dari Tipiter Direktur Krimsus bekerjasama dengan BKSDA melakukan kegiatan penyelidikan dan berhasil menangkap tersangka berinisial PM. Sementara itu, BKSDA Jawa Timur mengapresiasi penangkapan sindikat jual beli satwa dilindungi ini. Satwa endemik Jatim sendiri saat ini populasinya telah mengalami penurunan drastis. Bagi baby lutung sudah berhasil diamankan. Itu jelas sangat biadab karena mengambil babi lutung membunuh hidungnya. Artinya dia sudah 3 lutung, kalau dapat 1 semua itu kan pasti dibunuh. Karena yang saat ini laku dijual adalah babi lutung. Ini bisa untuk obat-obatan, bisa untuk peliharaan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan pidana. Ilham Dianta, Suara Sidoarjo.
Ya, terima kasih reporter dari Suara Sidoarjo Ilham Dianta dengan beritanya. Diskresinsus Polda Jatim rilis 2 tersangka penjualan satwa dilindungi, di mana kedua tersangka sama-sama sebagai penjual yang berasal dari Jember dan Tulungagung. Kita bergeser ke reporter yang terakhir dari Persada Blitar. Ada Risma Erina dan juga Fatah Hadi dengan beritanya yang akan disampaikan mengenai Menteri Desa PDTT launching aplikasi Internet of Things atau IoT, Smart Water Management System di Kemloko Blitar. Aplikasi ini digunakan nantinya untuk pembudidayaan ikan koi. Berikut laporannya dari Risma Erina dan Fatah Hadi. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Haji Abdul Halim Iskandar melaunching aplikasi Internet of Things Smart Water Management System di Desa Kemloko, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar pada Minggu 17 Oktober 2021. Aplikasi ini ditujukan untuk pembudidayaan ikan koi. Gus Halim, sapaan akrab Menteri Desa PDTT, melaunching aplikasi tersebut bersama Bupati Blitar Rini Syarifah dan Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI, Anggia Ermarini. Kedatangan rombongan Gus Halim disambut dengan pameran beberapa produk lokal seperti wayang kulit, biji kopi, batik, makanan ringan, dan lain-lain. Usai melaunching, Gus Halim mengatakan bahwa ini merupakan suatu sistem IT yang bagus untuk pengelolaan ikan koi. Bahkan terobosan ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. IT yang bagus banget untuk pengelolaan ikan, khususnya ikan koi di sini. Dan ini luar biasa loh ini. Jadi satu-satunya ke Indonesia katanya Bang. Satu dan ada di Desa Kemloko, Kabupaten Blitar. Nah, ini satu hal yang membanggakan dan nanti kita akan sampaikan ke dunia. Bupati Blitar Rini Syarifah mengatakan saat ini pemerintah terus mendorong pemanfaatan teknologi. Harapannya agar bisa mengetahui bahwa ada pilihan dan juga mampu meningkatkan produktivitas pekerjaan. Dari Blitar, Fatan Hadi mengabarkan. Baik, terima kasih reporter Risma Erina dan juga Fatan Hadi dari Persada Blitar. Sebagai informasi terakhir yang bisa kami berikan untuk di program Jatim News Today edisi 18 Oktober 2021. Saya Mega Laksana sebagai radios dari Suara Sidoarjo, pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.